Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memimpin apel gelar pasukan operasi Ketupat Musi 2022 di Benteng Kuto Besak, Palembang. Info Bako Humas Diskominfo Kota Palembang hadir untuk memberikan informasi terkait agenda seputar pemerintah Kota Palembang, edisi Jumat 22 April 2022. Bersama saya Sofi Wahyuni, berikut Info Bako Humas hari ini. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menerima audiensi dengan Kepala Kantor DJKN Perwakilan Sumatera Selatan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Pihak DJKN Perwakilan Sumatera Selatan menyerahkan aset hibah berupa tanah seluas 14.200 meter persegi kepada pemerintah Kota Palembang yang rencananya semulanya akan dimanfaatkan sebagai TPS 3R. DJKN hadir Pak Surya langsung terkait ada beberapa aset yang akan dihibahkan pemerintah kota. Itu kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada DJKN. Kembali dengan berita utama hari ini, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memimpin apel gelar pasukan operasi Ketupat Musi 2022 di Benteng Kuto Besak, Palembang. Apel gelar pasukan operasi Ketupat Musi 2022 dipimpin oleh Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di pelataran Benteng Kuto Besak. Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Pada tahun kemarin seluruh warga dilarang untuk mudik ke kampung halamannya. Haji Harnojoyo menghimbau kepada seluruh personil pasukan Ketupat Musi 2022 untuk selalu sigap menjaga keamanan arus mudik sampai dengan selesai. Ya, hari ini kita melaksanakan apel gabungan bersama Polri, TNI, ya, dan instansi terkait, pemerintah kota. Dan apel gabungan hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan secara sukses dan ini serentak di seluruh Indonesia. Apel gabungan ini dimasukkan adalah dalam rangka antisipasi terkait dengan arus mudik. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda tinjau bazar sembako murah di Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Jumat pagi, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau bazar yang digelar oleh Dinas Perdagangan. Sembako murah ini digelar di halaman kantor Camat Seberang Ulu 2 dan mendapat antusias dari masyarakat. Wakil Wali Kota mengatakan dengan adanya bazar ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama bulan puasa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan bazar murah ini betul-betul bisa meringankan beban warga masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya. Saya Wakil Wali Kota Palembang tetap berharap dan menghimbau aktivitas apapun, terutama pada saat penyelenggaraan bazar ini tetap menekankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melayat ke rumah almarhum Palarudin di Kelurahan Kertapati. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda berkunjung ke rumah almarhum Palarudin, Jalan Abi Kusno, CS Lorong Kepayang, Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati. Palarudin atau yang biasa dipanggil Palar selain bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Palembang, juga merupakan tokoh masyarakat di Kertapati. Kami, pemerintah Kota Palembang, saya secara pribadi juga sangat merasa kehilangan sekali ya. Kemarin memang belum sempat hadir secara langsung mengantarkan kepergian almarhum. Hari ini kami mendatangi keluarga, memberikan support semangat. Mudah-mudahan apa yang sudah almarhum lakukan, jejak-jejak kebaikan yang sudah almarhum lakukan. Berita selanjutnya, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi warga sakit atas nama Hamim di Rumah Sakit Siloam, Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi warga sakit atas nama Hanim di RS Siloam, Kota Palembang. Bapak Hanim seorang penyapu jalanan yang menjadi korban tabrakan lari. Kejadian tersebut berlokasi di Jalan Kapten Arif Ai. Korban mengalami kritis dan luka yang sangat serius. Untuk pelaku tabrak lari masih dalam proses pencarian untuk diberi hukuman dan pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Tidak, kalau misalnya ada CCTV atau mungkin di sub gitu. Mumpung kejadiannya baru kan? Baru berapa hari?
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meninjau vaksin bersama Kapolrestabes di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dalam program vaksinasi kerjasama Polri, Sekretaris Daerah mengucapkan terima kasih atas kerjasama pihak Polri yang telah membantu dalam program percepatan vaksin di Kota Palembang. Dalam vaksinasi ini, Sekretaris Daerah Kota Palembang menghimbau masyarakat Kota Palembang untuk tetap taat protokol kesehatan dan segera melaksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksin sebagai program dari pemerintah pusat, dan kita di sini kerjasama dengan Polri. Tentunya dari awal saya mulai dari vaksin sebelumnya kerjasama Polri luar biasa karena dia punya infrastruktur sampai ke bawah. Maka dari itu harapan kita warga memang sekarang semakin landai, tetapi kita selalu mendorong vaksin itu juga ini. Karena ini sampai sekarang data kita kan memang yang terkonfirmasi sampai sekarang 2 orang, tetapi bor kita masih relatif fluktuatif di angka 5. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa memimpin rapat persiapan launching rumah restoratif Justice di Kelurahan 8 Ulu, Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang memimpin rapat persiapan launching rumah RJ Restoratif Justice. Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Palembang memimpin untuk kepala organisasi perangkat daerah terkait membantu fasilitasi persiapan launching rumah Restoratif Justice yang akan diadakan di kantor Lurah 8 Ulu di Kecamatan Seberang Ulu 1. Menutup berita hari ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi korban kebakaran di Kecamatan Pelaju dan Sukarami, Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau kediaman warga yang terkena musibah kebakaran di Kecamatan Pelaju dan Kecamatan Sukarami. Dalam kesempatan ini, Fitrianti Agustinda memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah. Menurut orang nomor 2 di Kota Palembang ini, selama kurun waktu tahun 2022, sudah terjadi 30 lebih lokasi kejadian kebakaran di Kota Palembang. Oleh karena itu, beliau berharap agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam meninggalkan rumah untuk memastikan keamanan rumah seperti kompor dan alat-alat listrik sudah benar-benar dimatikan. Diperkirakan mungkin sudah sekitar 30 rumah yang terbakar atau 30 lokasi ya di kurun waktu sekitar di tahun 2022. Oleh karena itu saya sekali lagi mengajak kepada warga semuanya untuk selalu waspada ya. Jangan gegabah pada saat meninggalkan rumah, pastikan kompor listrik padam. Demikian info Bako Humas hari ini. Saya Sofi Wahyuni, Bako Humas Diskominfo Kota Palembang. Mari terus jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat.